شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, dan di mana insyaallah Tabaraka wa Ta'ala dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan membahas kitab Tauhid jilid yang pertama karangan Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu merupakan pertemuan perdana kita di kitab ini. Kita sudah membahas pasal 1 dan pasal kedua dari bab yang pertama. Yang dimana kita sudah membahas tentang apa itu definisi tentang akidah, ya. Pengertian akidah secara bahasa maupun secara istilah atau secara syariat. Lalu pembagian syariat dari amaliyah, aqadiyah, ya, asliyah, far'iyah, itu juga alhamdulillah sudah kita bahas secara panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga membahas tentang bagaimana pentingnya materi tauhid, materi akidah, materi keimanan ini sehingga menjadi dakwah yang pertama kali diserukan dan disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Dalam berbagai ayatnya yang dalam Al-Quran sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian di pasal kedua juga kita sudah membahas tentang bahwasanya perkara-perkara akidah atau ilmu-ilmu tentang akidah dan keimanan semuanya adalah tauqifiyah. Dalam arti kata tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak dapat kita berbicara ya tentang perkara-perkara akidah dengan hawa nafsu kita, dengan akal logika kita, dengan perasaan kita, ya. Ya, dalam perkara-perkara atifiyah, hal-hal yang berkaitan dengan perasaan ini tidak bisa. Karena semua itu adalah perkara-perkara tauqifiyah yang tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Dan secara panjang lebar kita juga telah membahas bagaimana pentingnya seorang muslim untuk kembali rujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum atau diistilahkan dengan faham salafus saleh. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan masuk ke pasal yang ketiga dengan judul penyimpangan akidah, ya, dan cara-cara penanggulangannya. Ya, jadi apa saja yang penyebab akidah seseorang itu menyimpang dari kebenaran. Nah, seharusnya akidahnya lurus, tapi kemudian ya ada saja penyebab-penyebab yang kemudian menyebabkan akidah ini menyimpang dari kebenaran. Lalu bagaimana cara penanggulangannya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lalu kemudian kita masuk ke bab kedua, insya Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu bab tentang tauhid rububiyah. Yang dimana dalam kitab jilid yang pertama ini kita akan fokus kepada pembagian tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat biidnillahi azza wa jalla. Baik, sebelumnya untuk Ibu Nunung, apakah bersama kita kali ini? Nggak ada, Ustadz. Baik. Ibu Ita? Ada, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita minta tolong untuk dibacakan Ibu ya. Pasal 3, penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan, sehingga hidupnya terasa sempit lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup, sekalipun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau hewani. Tidak memiliki prinsip-prinsip hidup yang hidup bahagia
sekalipun mereka bergelimang materi, tetapi terkadang justru sering menyeret mereka pada kehancuran, sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah. Karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan taujih atau pengarahan dalam penggunaannya, dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah sahihah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 51 yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Dalam surat Saba ayat 10-11 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang solih. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madiyah atau materi. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan perusak, seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki materi tapi tidak memiliki akidah sahihah. Baik, di sini Al-Mu'allif hafizahullah membahas tentang penyimpangan akidah. Beliau katakan penyimpangan dari akidah yang benar itu adalah kehancuran dan kesesatan. Nah, ini materi yang selalu kita bahasakan, bahwasanya akidah itu adalah adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Nikmat yang terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang beriman, ya. Nikmat iman dan Islam itu tidak ada penggantinya, jamaah. Karena kalau seandainya seseorang itu tidak memiliki iman, dia tidak memiliki Islam di dalam hatinya, dalam jiwanya, maka itu semua akan berujung kepada kehancuran dan kesesatan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Seseorang yang memiliki asas yang benar, seseorang yang memiliki pondasi yang benar, akan mudah bagi dia untuk membangun bangunan yang kokoh dan besar di atas pondasi yang kokoh tersebut. Tetapi kalau pondasinya sudah rapuh, maka akan sulit bagi dia untuk membangun bangunan yang besar di atas pondasi itu, dan bahkan akan berbahaya bagi diri dia sendiri. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan. Ya. Ini diantara hal-hal yang dapat merusak kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Akidah yang sesat. Akidah yang menyimpang dari kebenaran. Ya. Dia akan hidup dengan penuh keraguan. Ya. Dan keraguan itu akan menumpuk dan menghalangi, ya, pandangan dia, sehingga dia tidak dapat melihat kehidupan ini dengan kehidupan yang membahagiakan. Ya, dalam beberapa ayat yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, Allah Azza wa Jalla menjanjikan barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Sehingga ketika seseorang itu dia tidak memiliki iman, ya, akan sulit bagi dia untuk mendapatkan kenikmatan baik yang Allah Subhanahu wa taala sering bahasakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga hidupnya terasa sempit. Ini orang-orang kafirin seperti itu. Walaupun kita lihat mereka memiliki harta, mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki uang, mereka memiliki dunia, tetapi sudah dipastikan hati mereka akan terasa sempit. Karena dengan, ya, luasnya hati seseorang itu hanyalah dirasakan oleh orang-orang beriman. Ya. Lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup, sekalipun dengan bunuh diri. Hanya kita bisa saksikan, ya, kejadian-kejadian, ya, berbagai peristiwa, ya, di atas muka bumi. Ya. Persentase orang-orang yang bunuh diri dari orang-orang kafir itu jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang mukminin. Ya. Orang-orang kafirin itu ketika mereka mendapatkan masalah, mereka mendapatkan problem, ya,
Dalam hati mereka, dalam pikiran mereka hanya satu. Bagaimana agar masalah itu cepat selesai. Bagaimana caranya? Ya dengan membunuh diri mereka sendiri. Dengan seperti itu, tersangka mereka mengatakan masalah itu akan selesai dengan cepat. Tetapi ternyata seorang mukmin itu beda pandangan. Seorang mukmin ketika dia yang memiliki masalah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan problem, dia akan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan berpendapat bahwasanya bunuh diri itu adalah jalan keluar. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan ketika dia mati dia akan dihidupkan kembali. Tidak seperti orang-orang kafirin. Dan mereka menyangka ketika mereka mati maka tidak akan dihidupkan kembali. Sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Ya. Jadi perkara akidah ini jangan dikira hanya perkara-perkara yang akan bermanfaat bagi kita kelak di akhirat. Tetapi materi akidah, pelajaran akidah ini akan memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita juga di dunia. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau masyarakat hewani. Dalam arti kata tidak memiliki moral, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki tuntunan yang benar. Ketika mereka tidak memiliki akidah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Kenapa? Artinya sempit. Artinya dipenuhi dengan berbagai masalah, tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Sekalipun mereka bergelimang materi, tetapi terkadang justru sering menyeret mereka pada kehancuran. Sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah. Karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan taujih, pengarahan dalam penggunaannya. Ketika seseorang itu memegang harta, ketika dunia itu di tangan dia, harus ada taujih, harus ada tata cara bagaimana. Harus ada pengarahan bagaimana cara menggunakan harta itu sehingga dapat menghadirkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana dengan harta ini saya bisa selamat dari api neraka? Bagaimana dengan harta ini saya berhasil masuk ke dalam surga? Ada tata cara yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis-hadis. Karena kalau seandainya manusia itu hidup dengan gelimang harta tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia hanya memiliki modal apa? Modal logika dia, modal syahwat dia, modal syubhat yang dia punya. Sehingga harta yang tadinya bisa bermanfaat bagi dia di dunia dan akhirat malah menjadi bumerang bagi dia. Dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah sahihah. Jadi dengan akidah sahihah itulah seseorang bisa menggunakan kenikmatan duniawinya hingga dapat meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dibahas di awal muqaddimah ini dibahas bahwasanya di dalam hati seorang mukmin itu harus dipenuhi dan dihiasi oleh akidah sahihah. Kalau hati seorang mukmin, jiwa seorang mukmin dipenuhi dengan materi saja, tanpa adanya akidah sahihah, maka itu akan berakibat buruk bagi dia di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya. Sehingga seorang mukmin itu menjadikan dunia hanya di tangan. Sedangkan akidah sahihah itu menjadi penghias di dalam hatinya. Di sini dibawakan beberapa ayat. Yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." Hai para rasul, kata Allah Azza wa Jalla, makanlah dari makanan yang baik. Ingat ini Ini makanan ini termasuk perkara duniawi, Makanan ini termasuk dari madiyah, materi duniawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan di akhirnya wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal yang saleh. Semua bentuk amal saleh, semua bentuk ibadah, dalam arti kata semua hal yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah dari ucapan dan perbuatan. Jadi bukan hanya pembahasan seorang manusia hidup di dunia ini hanyalah materi saja. Tetapi juga dia memperhatikan akidahnya, tetapi dia juga memperhatikan keimanannya, tetapi juga dia memperhatikan apa yang akan dia dapatkan kelak nanti di akhirat. Dalam ayat yang lain,
ya, pembahasan tentang dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad ataina Dawuda minna fadla. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Ya. Nabi Daud alaihissalam ini mendapatkan karunia, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Hai gunung-gunung dan hai burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Ditundukkan gunung, ditundukkan burung-burung ya di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadid, dan Allah azza wa jalla sebutkan, dan kami telah melunakkan besi untuknya, untuk Daud alaihissalam. Nah, ini kenikmatan dunia ini. Ini materi, ya. Harta. Ani'mal sabighati wa qaddir fis sard. Wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Setelah Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah melunakkan besi untuk Nabi Daud, di mana ini adalah kenikmatan dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan setelah itu. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah taujih yang tadi kita bahas. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan materi, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ya anugerah, kenikmatan, jadikanlah kenikmatan tersebut sebagai alat untuk mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah sebutkan wa'malu salihah. Kerjakanlah amalan yang soleh. Sebagaimana tadi dalam ayat sebelumnya. Allah ingatkan para rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang baik-baik. Disuruh apa? Diperintahkan untuk menikmati nikmatnya ya kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi ingat, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal yang saleh. Jadikanlah fasilitas duniawi yang Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di akhir ayatnya, inni bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi ya, di sini Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kenikmatan dan memberikan taujih, pengarahan bagaimana cara menggunakan harta itu, Allah ingatkan kembali bahwasanya ingat, aku maha melihat. Ingat, saya melihat semua yang kalian kerjakan. Sehingga di sini tidak ada lagi celah bagi seorang hamba ya untuk mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya tidak tahu. Penjelasan Allah di dalam berbagai ayatnya itu sudah sangat jelas. Ya, Nabi SAW itu sudah menjelaskan Al-Quran, bahkan mempraktekkan kepada kita agar apa? Agar tegak hujah pada kita. Sehingga di sini dikatakan maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madiyah atau materi. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah yang batil, dalam arti kata materi yang dimiliki, duniawi yang dimiliki oleh seorang hamba, dia gunakan untuk penyelewengan kepada akidah yang batil, maka kekuatan materi tersebut akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat perusak. Hancur dunianya, hancur pula akhiratnya. Tidak mendapatkan dunia, tidak pula mendapatkan akhirat. Rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Kenapa? Karena materi madiyah yang dia miliki, dia gunakan untuk menyelewengkan akidah dari akidah yang sahihah. Seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki materi tetapi tidak memiliki akidah sahihah. Sehingga di sini patut kita syukuri setiap detiknya, setiap waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun ya fasilitas atau kenikmatan materi kita ya jauh di bawah standar mayoritas manusia yang hidup. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan dan keikhlasan kepada kita untuk mempelajari perkara-perkara agama dan mudah untuk mengamalkannya, mudah untuk mendakwahkannya, mudah untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, maka itu adalah pintu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita dan dengannya kita bisa masuk ke dalam surganya. Ingat bagaimana Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang selalu kita ulang.
Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, niscaya Allah fahamkan kepadanya perkara-perkara agama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman agama, Allah berikan keinginan dalam diri kita untuk belajar lebih dalam tentang perkara-perkara agama, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kebaikan. Sehingga ya ada sebuah perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari seorang hamba adalah ketika Allah Azza wa Jalla menyibukkan hamba tersebut dengan perkara-perkara yang tidak mendapatkan atau tidak mendatangkan manfaat kepadanya bagi akhiratnya. Kalau dia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi akhiratnya, maka itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hamba tersebut. Nauzubillah, itu naudzubillah. Baik, kemudian disebutkan di sini tentang sebab-sebab penyimpangan dari akidah sahihah yang harus kita ketahui. Jadi ya seperti sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau mengabarkan dalam periwayatan hadisnya tentang para sahabat yang banyak sekali bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-khair, kebaikan. Tetapi Hudzaifah mengatakan, aku tidak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan yang akan terjadi. Kenapa aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan? Agar aku dapat ya menghindari diriku atau menjauhkan diriku dari keburukan tersebut sehingga aku tidak terjatuh ke dalam keburukan yang Nabi SAW sebutkan. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui kira-kira apa saja nih perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita menyimpang dari akidah yang sahihah. Kalau kita sudah tahu bagaimana pentingnya menjaga akidah, urgensi dari akidah, definisi dari akidah, kemudian perkara akidah itu tauqifiyah, ya. Berarti selain dari akidah sahihah itu adalah akidah yang batil, akidah yang sesat, akidah yang menghancurkan kehidupan seorang manusia di dunia dan di akhirat. Kita harus tahu kira-kira apa penyebab ya akidah seseorang itu menyeleweng dari akidah yang sahih. Baik, silakan dibaca Ibu. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah sahihah yang harus kita ketahui yaitu: 1. Kebodohan terhadap akidah sahihah karena tidak mau atau enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah sahihah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar. Yang artinya sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang-orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliyahan. 2. Ta'ashub atau fanatik terhadap sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. 3. Taklid buta. Dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lainnya.
Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dan para pemimpin yang sesat, sehingga mereka juga sesat dan jauh dari akidah shahihah. 4. Gulu atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertakarub kepada kuburan para wali itu dengan hewan kurban, nazar, doa, istighosah, dan meminta pertolongan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang soleh ketika mereka berkata dalam surat Nuh ayat 23, artinya jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nasr. Dan demikianlah yang terjadi pada pengagung-pengagung kuburan di berbagai negara sekarang ini. 5. Gaflah atau lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di jagat raya ini, yaitu ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam kitabnya, ayat-ayat Qur'aniyah. Di samping itu juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata. Sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Sebagaimana kesombongan Qarun yang mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 78, yang artinya sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan sebagaimana perkataan orang lain yang juga sombong dalam surat Al-Fusilat ayat 50 yang artinya ini adalah hakku. Dan surat Az-Zumar ayat 49 yang artinya sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Mereka tidak berpikir dan tidak pula melihat keagungan Robnya yang telah menciptakan alam ini dan yang telah menimbun berbagai macam keistimewaan di dalamnya. Juga yang telah menciptakan manusia lengkap dengan bekal keahlian dan kemampuan guna menemukan keistimewaan alam serta memfungsikan demi kepentingan manusia. Dalam surat As-Saffat ayat 96 yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 185 yang artinya dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. 6. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam.
Padahal Rasulullah telah bersabda, yang artinya setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang tua mempunyai peranan besar dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. 7. Enggaknya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi, baik media cetak maupun elektronik, berubah menjadi sarana penghancur dan perusak. Atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata. Tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan moral dan menanamkan akidah serta menangkis aliran sesat. Dari sini muncullah generasi yang telanjang tanpa senjata, yang tidak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya. Baik. Ada beberapa poin yang beliau bahasakan di sini dengan sebab-sebab penyimpangan dari akidah sahihah yang harus kita ketahui. Jadi poin-poin yang beliau kumpulkan di sini ada 7 poin. Ini adalah di antara ya, penyebab utama seseorang itu bisa menyimpang dari akidah sahihah. Nah, seharusnya dia mengenal akidah yang lurus, lalu kemudian dia meyakini akidah-akidah yang batil, yang itu berakhir pada kesesatan dan kehancuran baik di dunia maupun di akhirat, waliyadzubillah. Yang pertama dan paling mendasar dari sebab seseorang itu menyimpang dari akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang lurus adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Bodoh tentang apa? Bodoh tentang akidah sahihah itu sendiri. Dia tidak tahu mana akidah yang benar, mana akidah yang batil, mana akidah yang lurus, mana akidah yang menyimpang. Ya, dia tidak tahu. Dari mana diambil akidah, dia nggak tahu. Seperti apa akidah yang benar, rujukannya seperti apa, sumbernya dari mana. Ya, harus seperti apa, dia tidak tahu. Karena tidak mau atau enggan mempelajari dan atau mengajarkannya. Atau karena kurangnya perhatian terhadap. Jadi fokus kehidupannya itu hanyalah digunakan untuk mengejar dan mengejar mendapatkan duniawi. Tidak ada tuh waktu yang dia prioritaskan untuk menuntut ilmu. Tidak ada waktu yang dia berikan untuk mencari apa saja yang Allah Azza wa Jalla halalkan dan haramkan atasnya. Apa saja yang Allah wajibkan dan Allah haramkan atasnya. Ya. Karena bodohnya itu, dia akhirnya menyimpang dari akidah yang sahihah. Sehingga dari keengganan untuk belajar, malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, malas untuk mengetahui perkara mana yang Allah bolehkan dan mana yang Allah haramkan, tumbuhlah suatu generasi yang tidak mengenal akidah sahihah. Tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Ya. Tidak bisa membedakan mana yang mendatangkan kecintaan Allah, mana yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Tidak tahu bahwasanya itulah kesyirikan. Tidak tahu bahwasanya ini loh kekufuran. Dia tahu hal-hal tersebut. Ya. Dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Lawan atau kebalikan dari akidah sahih apa ya? Kesyirikan, kemunafikan, ya, kekufuran, kemurtadan. Dia tidak tahu hal-hal itu. Bagaimana dia akan selamat dari hal-hal tersebut kalau dia tidak mengenali hal-hal itu satu persatu. Dia tidak tahu apa itu nifaq, ya. Dia tidak tahu apa itu kufur, dia tidak tahu apa itu syirik, dia tidak tahu apa itu riddah, apa itu bid'ah, ya, dalam keyakinan. Kalau seandainya dia tidak tahu hal-hal itu, dia tahu poin-poin itu, bagaimana dia akan selamat dari hal-hal yang membahayakan tersebut. Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Ya kan, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran kepada kami dalam suatu kebenaran. Itu adalah suatu kebenaran yang kita pandang sebagai kebenaran. Dan perlihatkanlah kepada kami yang namanya kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan. Diminta untuk dibukakan basirahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu adalah al-haq, tunjukkanlah
hal tersebut kepada kami ya Allah, bahwasanya itu adalah hak, dan berilah kepada kami kemudahan untuk mengikutinya. Kalau hal itu adalah hal yang batil, tunjukkanlah kepada kami bahwasanya itu adalah batil, dan permudahlah kami untuk menjauhi hal-hal tersebut. Jadi ketika seseorang itu tidak lagi memiliki basirah, dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mencampur adukan hal yang hak dan yang batil, maka itu adalah awal dari kesesatan, awal dari kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya ikatan tali atau simpul Islam itu akan terputus satu demi satu. Ikatan Islam itu yang tadinya kita bahasakan akidah itu adalah dari kata akdun, ikatan. Ya, kita itu mengikat keyakinan, suatu keyakinan sahihah di dalam hati kita. Itulah akidah secara bahasa. Ya, dikatakan bahwasanya ikatan Islam itu akan terputus satu persatu kalau di dalam Islam terdapat orang-orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliaan. Karena ketika dia tidak mengenal apa itu keburukan, apa itu kebatilan, apa itu kesesatan, apa itu kejahiliahan, apa itu kefasikan, apa itu kezaliman, apa itu kekufuran, kesyirikan, maka ya sangat berpotensi untuk dia terjatuh dalam hal-hal tersebut. Jadi ya, ini adalah penyebab yang pertama yang sangat mendasar sekali bagaimana seseorang itu dia bisa menyimpang dari akidah yang sahih, yaitu kebodohan. Dia bodoh. Ketika seorang itu dikatakan bodoh, berarti dia jauh dari ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu apa? Sumbernya apa? Itu sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai pemahaman para sahabat. Nah, ketika dia dikatakan bodoh dari hal-hal tersebut, berarti pada akhirnya kondisinya jauh dari hal-hal itu. Sehingga, ya, bagaimana cara seseorang itu agar tidak tersesat dalam akidah sahih? Yaitu belajar, mengkaji, ya, mempelajari, mendalami, berusaha untuk mengetahui kira-kira mana hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan mana hal yang dapat menjauhkan dirinya dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dikasih porsi yang benar, jamaah. Jangan sampai ya usaha kita untuk mendapatkan harta duniawi, ya, waktu kita yang kita fokuskan untuk mencari harta duniawi itu lebih besar dibandingkan usaha kita, waktu kita, kesempatan kita, ya, yang kita berikan untuk belajar ilmu syar'i. Baik, yang kedua, sebab seseorang itu menyimpang dari akidah sahih adalah ta'assub, fanatik, ta'assub, ya. Fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, keturunan. Apa yang diturunkan kepadanya, apa yang diwarisi kepadanya dari ajaran, arahan, adat, budaya, itu menjadi hal prioritas. Walaupun hal itu berselisih dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Nah, ini kalau sudah sampai tahap ta'assub, ini juga menjadi penghalang antara diri dia dengan akidah sahihah. Karena sesuatu itu akan saling berselisih, ya, antara akidah sahihah dengan adat istiadat, dengan ajaran warisan yang dibawa oleh nenek moyang. Kalau seandainya itu tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu pasti berselisih. Dan di sini seorang muslim itu dituntut untuk mengikuti ajaran Islam. Dia dituntut untuk mengikuti syariat Islam. Dia dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menyampingkan semua hal yang di luar itu. Tetapi ketika hatinya dipenuhi dengan ta'assub, fanatik dengan golongan, fanatik dengan keturunan, fanatik dengan nasab, fanatik dengan keluarga, fanatik dengan nenek moyang, ya, maka akan sulit bagi dia untuk mengikuti arahan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran maupun yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Sekalipun hal itu batil, walaupun ajaran nenek moyang itu batil, tetap dia ikuti. Kenapa? Karena fanatik.
dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar. Walaupun didatangkan kepadanya ayat dari Al-Quran, hadis dari Nabi SAW, jelas disebutkan kepada dia perkataan para ulama salafan wa khalafan, tetap itu semua akan mental. Kenapa? Karena dia hanya berpegang dengan ajaran keluarga. Karena dia akan berpegang hanya dengan adat istiadat. Karena dia hanya akan memegang teguh kebudayaan yang dia klaim itu adalah sesuatu yang diwariskan dari nenek moyangnya. Apakah ini adalah baru terjadi di Indonesia saja ataukah terjadi hanya 2020? Tidak. Sudah lama Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini di dalam Al-Qur'an. Salah satunya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, disebutkan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka, apa yang dikatakan kepada mereka? Ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa-apa yang Allah turunkan nih, ikuti nih Quran nih. Ayo kita ikut ke Quran, ayo kita kembali ke syariatnya Allah, ayo kita kembali ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka katakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Disuruh rujuk kepada Quran, tidak mau. Disuruh rujuk kepada syariat Islam, kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak mau, menolak, enggan. Dan berpaling. Mengarah ke mana? Mengarah kepada adat istiadat. Mengarah kepada apa yang mereka dapatkan dari tradisi ajaran nenek moyang. Dan Allah sebutkan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga ada tradisi nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk? Bahasanya gini kalau di kita. Apakah kalian tetap akan fanatik kepada nenek moyang kalian, bapak ibu kalian? Walaupun bapak ibu kalian, nenek moyang kalian itu tidak mempunyai ilmu dan tidak mendapatkan hidayah. Nggak tahu apa-apa tentang syariat Islam, tidak tahu apa-apa tentang sunnah Rasulullah SAW, apakah tetap akan mengikuti walaupun sampai derajat seperti itu? Allah bahasakan. Sehingga ini penyebab yang kedua, yang dimana seseorang itu ya bisa menyimpang dari akidah sahihah. Sehingga ya disebutkan oleh Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu, kata Nabi SAW, ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada orang yang lebih tua dibandingkan kita, apalagi kalau orang itu adalah orang yang mengasuh kita, membesarkan kita, melahirkan kita, ya, menjadi sabab adanya kita di dunia ini. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Ketaatan itu adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dalam lingkup ranah syariat. La ta'ata li makhlukin, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk satupun fi maksiatil khaliq, kalau dalam ranah kemaksiatan kepada Allah. Jadi taatnya kita kepada manusia siapapun itu harus masuk dalam ranah yang dibolehkan oleh syariat, dalam ranah yang ma'ruf. Tapi kalau seandainya pembahasan itu sudah ya menyinggung perkara-perkara agama, kalau seandainya ya perintah itu memiliki konsekuensi menyelisihi ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, la ta'ata, tidak ada ketaatan. Sehingga ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasan. Tidak bisa secara mutlak ya seseorang itu harus mengikuti secara mutlak 100% ya tradisi nenek moyangnya, tradisi keluarganya, orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi semua itu dikembalikan kepada ranah ajaran yang Allah turunkan dan Nabi SAW ajarkan. Kalau sesuai kita ikuti sami'na wa ata'na, kalau tidak sesuai maka kita tinggalkan. Ini yang kedua penyebab seseorang menyimpang dari akidah yang sahih. Yang ketiga adalah taklid buta.
taklid buta, ya. Tidak mau tahu sumbernya dari mana, asalnya dari mana, cukup mendengar langsung mengikuti. Nah, ini taklid buta. Dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah, ini akidahnya, tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Sekedar mendengar Ustadz Fulan mengatakan ini, ya. Kemudian Syekh Fulan mengatakan ini, kemudian mendapati di buku ini seperti ini, menonton YouTube seperti ini, mendapatkan ya sebuah permasalahan-permasalahan akidah yang kita baru dengar. Kemudian kita tidak tahu nih apakah ini benar atau salah. Tapi dia tidak mau untuk mencari ya seberapa jauh kebenaran perkataan itu. Dan serta-merta dia mengikuti apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Begitu saja. Inilah yang dinamakan dengan taklid buta. Sehingga seorang muslim dalam bab akidah tidak boleh dia untuk taklid buta. Dia harus tahu ini sumbernya dari mana. Apakah ini kembali kepada Allah dan Rasulnya atau kembali kepada selain dari Allah dan Rasulnya. Kembali lagi pembahasan kita bahwasanya perkara akidah itu adalah tauqifiyah. Tidak bisa kita tetapkan tanpa dalil. Ya, jadi apapun pembahasan, apapun bab, apapun judul tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid, maka itu harus merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa taklid buta kepada pendapat manusia. Setinggi apapun ya derajat level manusia itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, ya Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, ya Musyabbihah, Mu'attilah dan berbagai ya golongan-golongan yang ada. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari pemimpin yang sesat. Pemimpin ini bisa dimaknai ulama juga ya, orang yang mereka ikuti. Cukup mengikuti pendahulu mereka itu bisa berakibat kepada taklid buta. Sehingga mereka juga sesat jauh dari akidah sahihah. Yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua adalah ta'assub. Yang ketiga taklid buta. Ya. Ini coba kita hafalkan ya. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu menyimpang dari akidah sahihah. Yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua adalah ta'assub, fanatik. Yang ketiga adalah taklid buta. Baik, yang keempat, gulu. Gulu ini dalam arti kata ekstrim ya, berlebihan. Dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh. Gulu. Berlebihan dalam mencintai para ahli ibadah. Para ahli ilmu. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang zahirnya mereka adalah ahlul jannah. Zahirnya ya. Ketika kita gulu kepada mereka, maka ini pun masuk ke dalam hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu menyeleweng dari akidah sahihah. Serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Mereka itu orang-orang soleh, bermuamalah kepada mereka, dan anggaplah mereka, posisikan mereka sebagai orang-orang soleh. Jangan diposisikan sebagai Rob, jangan diposisikan sebagai ya, ilah. Posisikanlah mereka sebagaimana Allah memposisikan mereka orang-orang soleh. Anggap mereka sebagai manusia biasa, ya, bukan sebagai yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Sehingga kita mendatangi mereka, meminta kepada mereka hal-hal yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Ya, sehingga meyakini pada diri mereka orang-orang saleh tersebut sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Yang memberikan anak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan rizki, memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Menolak madarat, ada masalah ya, ada kemudian kiriman sihir ya, ada serangan dari dukun ini dan dukun itu. Jangan datang lagi ke dukun. Jangan datang lagi kepada ustadz yang ternyata dukun. Datangnya mintanya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat itu semua.
Ya, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Ya. Mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu hanya ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh apapun seseorang, ya, dia tidak dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dan makhluknya. Dijadikan itu perantara. Mintanya tidak ke Allah, mintanya ke makhluk. Dalam hal-hal yang tidak mereka mampu lakukan. Ini juga kesyirikan. Sehingga sampai pada tingkat penyembahan pada wali tersebut dan bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya awalnya baik tapi berakhir buruk. Ingin mereka itu, ya, menjadikan orang-orang saleh para wali itu sebagai perantara. Ya. Mungkin karena doa mereka merasa tidak akan didengar, ya, atau yang lain sebagainya dari berbagai alasan yang mereka ucapkan. Tapi pada intinya, praktek di lapangannya, mereka beribadah kepada wali-wali tersebut. Meminta, berdoa, memohon. Dalam urusan yang bukan ranah mereka sebagai makhluk. Karena itu adalah ranah dan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendatangkan uang, mendatangkan rizki, menolak madarat, menolak bencana, wabah, bala, dan yang lainnya. Mereka bertakarrub kepada kuburan para wali itu dengan hewan kurban. Suruh nyembelih kambing, kepala kambing. Suruh menyembelih kerbau, menyembelih sapi, menyembelih ayam. Ya. Bernadar, doa, istighatsah, dan meminta pertolongan. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam terhadap orang-orang saleh ketika mereka berkata, nah, kaumnya Nabi Nuh ini adalah orang-orang yang pertama kali melakukan kesyirikan di atas muka bumi. Jadi awal sejarah terjadinya kesyirikan itu adalah terjadi di umatnya atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka berkata, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Jadi disebutkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr adalah nama berhala-berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh yang semula mereka adalah nama orang-orang yang soleh. Jadi kisah awalnya itu terjadi kesyirikan di atas muka bumi. Itu dikarenakan kaum Nabi Nuh itu memiliki sifat gulu kepada orang-orang yang soleh. Jadi ketika orang-orang yang soleh di antara mereka seperti Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr itu meninggal satu persatu. Ya, orang-orang soleh loh. 5 orang ini orang nama orang. Dan mereka adalah orang-orang yang soleh ketika mereka hidup di dunia. Bukan ahli syirik, bukan. Mereka orang-orang yang soleh, beribadah kepada Allah, yang fokuskan dirinya, hanya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi urusan-urusan duniawi. Ketika mereka meninggal dunia, kaum Nabi Nuh ini mendapatkan bisikan dari syaitan untuk mengabadikan orang-orang soleh tersebut dalam bentuk patung. Itu awalnya. Niatnya untuk apa? Ketika mereka lihat patung itu, mereka ingat bagaimana kisah perjuangan orang-orang saleh itu dalam beribadah kepada Allah. Sehingga menggerakkan, jadi motivator bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Itu awalnya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya, ya, generasi, zaman, orang-orang yang pertama itu yang membuat patung itu mati satu persatu. Lahirlah generasi-generasi setelahnya yang mereka melihat orang tua mereka beribadah, ya, kepada patung. Setelah melihat patung beribadah, akhirnya mereka sembah patung itu. Inilah permainan iblis, permainan setan di dalam merusak akidah sahihah umat manusia,
yang pertama kali terjadi di atas muka bumi, dan itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berawal untuk memotivasi ibadah, berakhir pada amalan-amalan kesyirikan. Maka dari itu, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat kita itu sangat mewanti-wanti dalam permasalahan ya lukisan, foto, kemudian patung, makhluk-makhluk yang bernyawa. Karena hal itu dapat mengarahkan seseorang itu pada hal-hal kesyirikan, waliyadzubillah. Dilarang ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, la tadkhulul malaikatu al-bait alladhi fihi suratun wala kalbun. Malaikat pembawa rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang rumah itu terdapat di dalamnya ya surah, lukisan makhluk bernyawa ataupun patung, dan juga terdapat di dalamnya kalbun atau anjing. Baik. Dan demikianlah yang terjadi pada pengagung-pengagung kuburan di berbagai negeri sekarang ini. Kalau kita lihat ya, melakukan ziarah-ziarah kubur yang tidak syar'i, ya, itu mereka alasannya adalah untuk mencintai para wali, ya, untuk mencintai orang-orang yang soleh. Yang diziarah itu orang-orang yang soleh, ya, menurut klaim dari orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ternyata dari keguluan mereka kepada hal-hal yang dikatakan mencintai para wali dan orang soleh, itu membawa mereka kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Baik, yang keempat itu. Yang pertama al-jahlu, yang kedua ta'assub, fanatik, yang ketiga taklid buta, yang keempat gulu kepada orang-orang yang saleh. Yang kelima adalah ghaflah. Ghaflah ini dalam arti kata ya lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di jagat raya ini. Ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat ya Qur'aniyah. Ada ayat-ayat yang terhampar di jagat raya ini. Adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, adanya langit, adanya bumi, semua alam semesta ini. Itu ayat-ayat kauniyah. Ada juga ayat-ayat Allah yang tertuang di dalam kitabnya, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat syariah ya, dibahasakan dalam bahasa lain. Di samping itu juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan. Terbuai, lalai dengan budaya-budaya yang ada. Lalai dari mengingat Allah. Lalai dari syariat Allah. Terbuai dari teknologi-teknologi yang ada. Ya. Sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata. Adanya teknologi itu karena manusianya, bukan karena Allahnya. Ya. Sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Sebagaimana kesombongan Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan itu karena kepintaranku. Saya mendapatkan harta yang melimpah itu karena ilmuku. Dan sebagaimana perkataan orang lain yang juga sombong, hadzali, ini adalah hakku, ini milikku. Innama utituhu ala ilmin, dalam ayat yang lain. Sesungguhnya aku diberikan nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Dia lupa siapa zat yang telah memberikan dia kepintaran, siapa zat yang telah memberikan dia kemudahan, siapa zat yang telah mendatangkan kepadanya nikmat-nikmat itu sehingga dia mendapatkan apa yang dia rasakan sekarang. Ini namanya ghaflah, lalai. Mereka tidak berpikir dan tidak pula melihat keagungan Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam ini dan yang telah menimbun berbagai macam keistimewaan di dalamnya. Itu ketika mendapatkan nikmat, orang kafir itu tidak menisbatkannya kepada Allah. Nah, itu disebut dengan kufur. Kufur kepada nikmatnya Allah itu dalam segi itu. Juga yang telah menciptakan manusia lengkap dengan bekal keahlian dan kemampuan guna menemukan keistimewaan-keistimewaan alam serta memfungsikannya demi kepentingan manusia. Allah sebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian lakukan itu Allah juga yang ciptakan. Kita bisa menulis, kita bisa melihat, kita bisa berbicara. Ya. Itu semua adalah ciptaannya Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya menciptakan jasad kita, menciptakan ruh kita, tetapi apa yang kita perbuat pun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sombong. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai', dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana ya kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain sebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi tsamarati rizqan lakum, dan Allah keluarkan ya dengan adanya air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Wa sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan Allah tundukkan bagi kalian bahtera, bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya Allah. Wa sakhara lakumul anhar, dan Allah juga tundukkan bagi kalian sungai-sungai. Ya. Adanya bahtera, adanya laut, adanya sungai, adanya pepohonan, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya buah-buahan, adanya langit. Semua itu Allah tundukkan bagi manusia. Ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Wa sakhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Ya, Allah juga tundukkan bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Wa sakhara lakumul laila wan nahar. Allah tundukkan juga bagi kalian malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah berikan kepada kalian segala apapun yang kalian minta darinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah satu persatu, tidak mungkin bisa kalian hitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu Allah sifati dengan apa? Zalum, sangat zalim, kafar, sangatlah kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia itu tidak lalai, agar manusia itu tidak sombong, agar manusia itu tidak tinggi. Bahwa apapun pencapaian yang dia capai ya dari hasil-hasil yang dia dapatkan di dunia, itu semua kembali kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang Allah berikan, karunia yang Allah siapkan untuk dia. Baik, yang keenam adalah pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan taujih yang benar menurut Islam. Jadi ketika keluarga itu jauh dari tarbiyah Islamiyah, maka akan tumbuh dalam keluarga itu orang-orang yang jauh dari akidah sahihah. Kapan itu terjadi? Ketika keluarga itu tidak diarahkan kepada hal-hal yang benar menurut Islam. Sehingga pemimpin keluarga itu yaitu bapak, itu menjadi orang yang nomor satu yang akan ditanya kelak di akhirat. Apakah dia sudah mengarahkan keluarganya kepada hal-hal ya yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Apakah dia sudah mengajarkan, apakah dia sudah mengarahkan, apakah dia sudah memberikan jalan ya kepada anak istrinya untuk mempelajari agama Islam. Nabi SAW telah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah. Bayi manapun. Mau bayi itu keluar dari keluarga Nasrani, Yahudi, Majusi, dan yang lainnya. Bayi itu keluar dalam keadaan fitrah. Kalau dia dibiarkan besar, maka dia akan menyembah Rabbnya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Akan tetapi yang menjadikan bayi itu sebagai orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu adalah kedua orang tuanya. Jadi dalam hadis ini orang tua mempunyai peranan besar dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Jadi kalau keluarga itu tidak diarahkan kepada ajaran yang benar, maka itu akan menjadi penyebab seseorang itu jauh dan menyimpang dari akidah yang sahihah. Baik, yang ketujuh. Enggaknya media pendidikan, ini tempat belajar, di mana anak-anak kita belajar, di mana diri kita belajar ya, dan media informasi melaksanakan tugas. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. Pelajaran agama dalam seminggu cuma 1 jam. Pelajaran agama ya dalam seminggu hanya 2 jam, hanya 3 jam.
Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Ya bagaimana anak itu bisa tahu akidah sahihah kalau dia jarang mempelajari tentang pelajaran-pelajaran agama. Sedangkan media informasi baik media cetak maupun elektronik berubah menjadi sarana penghancur dan perusak berbagai macam fitnah ya yang ada di zaman ini semua berasal dari televisi dan HP. Anak kita itu sudah pegang HP, sudah nonton TV. Apa yang dia lihat itu apa yang akan dia contoh, apa yang akan dia tiru. Ketika kerusakan ya moral, kerusakan akhlak, kerusakan akidah, kerusakan iman yang dia lihat, yang dia tonton, maka itu pula yang akan menjadi pelajaran dia dan akan dia amalkan. Jadi asupan akidah sahihanya minim, sedangkan tiap hari menonton dan mendengarkan apa-apa yang dapat merusak akidah sahihah. Jadi wajar kalau seandainya generasi kaum muslimin itu sangat jauh dari tarbiyah Islamiyah. Jauh dari sangat menyimpang dari akidah sahihah. Atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata. Tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan moral dan menanamkan akidah. Serta menangkis aliran-aliran sesat. Dari sini muncullah generasi yang telanjang tanpa senjata. Senjatanya apa? Ilmu syar'i. Tidak punya ilmu syar'i. Kenapa? Tidak pernah diajarkan kepadanya ilmu syar'i. Tidak pernah diarahkan untuk mendekatkan kepada ilmu-ilmu syar'i. Yang tak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap dengan persenjataannya. Baik. Sisa sedikit lagi, silakan dibaca Ibu. Kita habiskan insyaallah. Cara-cara menanggulangi penyimpangan ini. Cara menanggulangi penyimpangan di atas teringkas dalam poin-poin berikut ini. 1. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah sahihah. Sebagaimana para salaf solih mengambil akidah mereka dari keduanya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal subhat-subhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok di dalamnya. Kedua, memberi perhatian kepada pengajaran akidah sahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan. Memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran. Sedangkan kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. Keempat, menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Baik. Terakhir adalah cara menanggulangi penyimpangan ini. Ya, dari setelah kita ketahui bagaimana sih di antara bentuk-bentuk penyimpangan, kemudian penyebab-penyebabnya apa. Nah, sekarang kita pelajari cara menanggulangi penyimpangan. Cara menanggulangi penyimpangan di atas teringkas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah kembali kepada kitabullah, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah untuk mengambil akidah sahihah. Jadi rujukannya harus jelas ya, kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Sebagaimana para salaf saleh, maksudnya para sahabat, mengambil akidah mereka dari keduanya. Sesuai pemahaman salaf ya, ini penting. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya. Ini perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Lan tasluha hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ini perkataan Imam Malik ya. Tidak akan dapat memperbaiki umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat terdahulu. Jadi kerusakan di zaman ini ya sabab-sababnya itu ada juga ketika dulu. Ya, berbagai macam kerusakan moral, akidah, akhlak ini ada juga di zaman jahiliyah. Lalu kenapa zaman jahiliyah itu bisa berubah menjadi zaman yang penuh ya ajaran-ajaran Islam dengan gemilangnya? Bagaimana Nabi SAW berhasil mengubah yang tadinya zaman jahiliyah berubah menjadi zaman yang penuh dengan ya ajaran-ajaran Islam? Cara itulah yang akan berhasil pula ya untuk merubah
kesesatan yang ada di zaman ini menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Itu seperti tadi ya, mempelajari sesuatu agar kita dapat terhindari dari keburukan itu. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Yang pertama, belajar akidah yang benar. Setelah mempelajari akidah yang benar, kenali akidah-akidah yang menyimpang. Kemudian yang kedua, memberikan perhatian pada pengajaran akidah sahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan. Memberi jam pelajaran yang cukup, serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran. Sedangkan kitab-kitab kelompok menyeleweng harus dijauhkan. Yang keempat, menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah yang batil. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Naktafi bihada, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang di bab yang kedua, Tauhid Rububiyah. Yang ini terdiri dari 5 pasal ya. Penjelasan tentang makna Tauhid Rububiyah, ya, penjelasan tentang pengertian Ar-Rabb dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Penjelasan tentang tunduknya alam semesta dan ketaatannya kepada Allah, penjelasan tentang manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud Allah dan keesaannya, penjelasan tentang Tauhid Rububiyah yang mengharuskan adanya Tauhid Uluhiyah. Baik, insyaallah tabaraka wa ta'ala naktafi bihada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didoakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan di unmute saja audionya atau bisa melalui kolom chat yang nanti insyaallah akan Anda bayar. Insyaallah nanti akan Anda bacakan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillah, saya coba ya. Ustadz di poin yang nomor 2. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah shahihah yang harus kita ketahui. Yang nomor 2 adalah ta'assub atau fanatik. Berarti kan begini, tidak berarti fanatik itu tidak diperbolehkan ya. Nah, pertanyaannya fanatik yang bagaimana? Yang itu diperbolehkan. Satu, yang kedua, kan ada tuh statement gini. Orang tuh ada kan yang suka ngomong gini. Orang tuh beragama jangan terlalu fanatik. Nah, ini untuk ini Sinyalnya Bu Isna hilang. Suaranya hilang ya. Putus ya. Ya, terputus emang kondisi aninya agak. Nah, itu masuk lagi. Bukan bertiga ya. Bu Isna bisa gabung lagi kah? Belum ya, belum gabung ya. Lanjut Bu Isna.
Bolehkah mengisi waktu saya masuk dulu? Silakan ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Afwan Ustadz, saya agak rada kaget juga membaca hari ini. Ternyata ini luar biasa ya. Kalau boleh saya tahu nih, buku ini ditulis tahun berapa ya Ustadz? Kondisinya luar biasa ya. Semua yang disampaikan realitanya luar biasa semuanya. 7 poinnya ada semua Ustadz. Barakallahu fikum. Ini baru-baru ini, belum lama ini kan. Ini aja cetakan sudah cetakan yang ke-14 ini dari cetakan terjemahnya. Berarti kalau orang pengarangnya aja masih hidup kan, Pumet? Dr. Saleh Fauzan kan masih hidup. Oke. Ini bukannya ini saya Fauzan ya ini Ustadz ya. Kita tahu ini saya Fauzan ya. Baik Ustadz. Iya. Dalam poin yang pertama, kalau Bu Isna masuk ke poin 2, saya poin pertama. Kebodohan terhadap akidah sahih ini yang luar biasanya, mungkin ini bagian dari testimoni diri juga. Yang paling berbahaya itu kan orang bodoh tapi tidak merasa bodoh kan Ustadz. Iya benar. Nah, kebanyakan dari kita yang berKTP Islam tidak merasa bodoh, tidak paham akidah, tapi begitu diajak belajar akidah mereka takut. Pelajaran keras, banyak hal gitu loh Ustaz. Artinya tidak semua, saya nggak tahu, menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan belajar akidah Ustaz bagi seseorang yang walaupun sudah bahasanya itu orang yang sudah berusaha untuk bertaklim, tetapi diajak untuk akidah itu, belajar akidah ini menganggap sesuatu hal yang perkara kalau mungkin bisa disampaikan ke pelajaran tuh ini pelajaran matematika gitu loh, atau yang sesuatu yang tidak menyenangkan lah gitu Ustaz. Padahal ini sesuatu yang mendasar. Nah kalau dikaitkan tadi yang di bab terakhir ada cara-cara menanggulangi ini, apakah ini berarti dari manusianya sendiri, diri pribadi, dan kemudian penyampai-penyampai ya Ustaz. Artinya di sini ini sesuatu hal yang luar biasa banget, kebodohan, tidak merasa bodoh itu. Kalau tahu bodoh belajar kan masih bagus ya Ustadz. Ini tidak merasa bodoh. Sedangkan akidah tauhid syirik ini sesuatu hal yang mendasar, yang menjadi dasar tegaknya satu amalan. Begitu kan Ustadz memahaminya? Benar. Jadi memang perkara akidah ini memang perkara yang memang sangat mendasar sekali. Ketika seorang tidak menguasainya, tidak mengetahuinya, maka akan rancu sekali dia, rawan untuk terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Yaitu kembali kepada para dai-nya, kembali kepada para pengajarnya, ya, orang-orang yang mengajarkan akidah sahihah itu harus kemudian diperbanyak. Ya, usaha-usaha kita itu untuk memperbanyak para dai yang mengajarkan akidah sahih itu harus maksimal. Agar apa? Agar umat Islam itu banyak penerang di tengah-tengah mereka yang menerangkan dengan cahaya akidah sahihah. Itu dia, salah satunya adalah yang paling dasar mungkin, atau yang paling mudah untuk kita lakukan adalah mengarahkan anak cucu kita, orang-orang terdekat kita kepada ilmu-ilmu syar'i yang dimana mereka kelak akan menjadi penerus para dai yang menyebarkan akidah sahihah. Jadi kalau permasalahan akidah ini umat Islam jauh dari permasalahan-permasalahan akidah sahihah, maka tidak heran ketika banyak sekali dari umat Islam yang terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran, dan yang lain sebagainya. Nah, Bu Mat. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Allahumma amin wa iyyak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan penjelasan dari Ustaz. Baik, Bu Isna, apakah sudah tersambung Bu Isna? Bisa dilanjutkan pertanyaannya tadi Bu Isna? Bismillah, ini memang agak kredit ini. Saya berkaitan nomor 2 Ustaz. Ya, coba ya. Tentang ta'assub. Ta'assub itu berarti sebenarnya ada tuntutan juga kita untuk artinya ada fanatik yang kita justru itu tuntutan kepada orang beriman. Ya, tuntutan orang itu memang harus fanatik. Nah, sekarang
di ketika kita di luaran itu kan ada tuh statement, banyak statement yang mengatakan orang tuh nggak usah fanatik-fanatik amat, gitu kan. Ada statement yang seperti itu. Nah itu untuk secara halus memberikan pemahaman kepada mereka itu bagaimana ya caranya? Demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Memang seorang muslim itu dia harus fanatik, tapi fanatik kepada dalil seperti itu kan. Dia fanatik kepada qala Allah wa qala Rasul, dia fanatik kepada ayat Al-Qur'an, fanatik kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun dia fanatik kepada tokoh, dia harus yakin tokohnya itu rujukannya kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah. Gitu loh. Jadi dia sudah mempelajari nih. Ustadz ini misalnya berkata, ya, yang dia ucapkan selalu kalau Allah kalau Rasul, ayat Quran hadis Nabi, ayat Quran hadis Nabi, ayat Quran hadis Nabi. Rujukannya selalu Quran hadis. Maka ketika dia fanatik kepada ustadz tersebut ya tidak bermasalah, karena dia tidak taklid buta di situ, ya, tidak masuk ke poin yang ketiga, taklid buta. Kan taklid buta itu mengikuti tanpa mengetahui sumber rujukannya dari mana. Nah, kalau seandainya ada orang-orang yang seperti itu mengarahkan, ya, menggembosi kita jangan sampai fanatik sama agama, fanatik sama ad-din. Nah, ini termasuk ya ajakan-ajakan yang mengarah kepada kekufuran itu sendiri. Kan banyak orang yang ingin mengelabui kita, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Yaitu dengan perkataan-perkataan seperti itu. Ya, jangan terlalu fanatik kepada agama. Kalau kita tidak fanatik kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada siapa lagi kita harus fanatik? Ya. Lalu bagaimana cara kita, ya, menghadapi orang-orang seperti itu? Biasanya orang-orang seperti ini coba, ya, dengan dakwah secara fardiyah, ya, kita dakwahkan secara personil. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan, ya, bisa jadi dia mengatakan seperti itu karena memang kebodohan dia, ya. Kita kenalkan, kita ajak dengan muamalah yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, membukakan hatinya dengan jalan kebenaran. Tapi kalau sudah tidak ada dan itu bisa, ya, berakibat kepada hati kita yang kemudian terwarnai olehnya, itu lebih baik ditinggalkan. Ya, orang-orang seperti ini itu lebih baik ditinggalkan kalau memang kita tidak bisa untuk mewarnai atau bahkan kita khawatir kita terwarnai dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Waliyadzubillah. Allah taala alam. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Putus-putus memang. Amin wa ya kafan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan jawaban dari Ustaz Ayub Hafizahullah Ta'ala. Baik Ustaz, berikutnya ada yang bertanya melalui chat Ustaz. Ana izin bacakan ya Ustaz. Dari Ibu Irawati Ira. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya poin 4 tentang hulu. Apakah bila kita berlebihan dalam menyikapi orang yang memahami tentang agama dalam kurung penceramah itu termasuk dalam hulu? Afwan atas pertanyaan saya. Tafadhal Ustaz. Ya, gulu di sini yang disalahkan apabila kita menempatkan penceramah itu, kita menempatkan tokoh tersebut, kita menempatkan ustadz itu, wali itu, ataupun siapa dia, ya, bukan dengan posisi yang semestinya. Itu gulu yang tercela. Ya. Kita berlebihan dalam apa? Dalam mencintainya melebihi kadar posisinya. Ya. Seorang ahli ilmu, seorang ustadz, orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, setinggi apapun derajat ibadahnya, dia masih manusia. Tidak bisa dan tidak mungkin, mustahil kemudian berpindah derajatnya kepada derajat Ar-Rabb, kepada derajatnya, ya, Tuhan. Itu tidak mungkin. Sehingga, ya, yang disalahkan di dalam bab itu adalah gulu dalam mencintai orang-orang yang saleh sehingga menjadikan kecintaan itu mengarah kepada kesyirikan. Dengan kita meminta kepada orang-orang saleh tersebut sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada orang saleh misalnya minta untuk diberikan rizki, minta untuk diberikan anak, minta untuk ditolak dari bala, ya, diselamatkan dari bala, dari musibah, ya. Nah, inilah kesyirikan. Bentuk dari gulu terlalu ekstrim dalam mencintai orang-orang yang soleh. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah yang melalui chat dan jawaban penjelasan oleh Ustaz Abu Ayub.
Jazakallahu taala. Mungkin satu pertanyaan terakhir bagi yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Tafadhol. Ustadz, nambah sedikit menyambung dengan pertanyaannya Bu Ira tadi, mungkin perbedaan tasabuh fanatik dengan gulu di sini. Kalau fanatik tadi sebagaimana Bu Isna sampaikan, kita kan memang harus berdasarkan fanatik itu berdasarkan dalil. Kalau gulu di sini, apakah ini bisa disebut sudah melampaui batas? Artinya tingkat derajatnya kalau bisa baca penjelasan ini sudah menyampai kepada mengambil hak rob gitu ya Ustaz? Mengambil haknya Iya, rob, gitu kan Ustaz? iya, Ya, benar. Udah ya, masuk ranah rob ya. ranahnya ke rob gitu loh ya. Bukan mungkin yang di pemahaman, mudah-mudahan saya tidak salah dalam memahami pertanyaan Ibu Ira itu tidak mengambil arenanya rob, tetapi apa yang dikatakan guru itu menjadi pegangan gitu loh Ustaz. Mau dianya tuh salah, pokoknya walaupun ini itu di realitanya maksudnya tidak masuk ke arenanya kepada bagian dari rob gitu loh, tetapi yang dia lihat pokoknya dari sesuatu guru itu ya itu aja yang benar, pokoknya gurunya yang paling benar gitu loh Ustaz. Bisakah seperti itu disebut gulu gitu loh, mungkin begitu. Ya, berarti kalau seperti itu ya gulu dalam kecintaan juga masuknya. Ya, gulu dalam kecintaan kalau sampai melihat gurunya itu sudah pasti benar. Karena kebenaran itu kan secara mutlak milik Allah. Nah, kalau gurunya selalu benar ya ini masalah juga dalam akidah. Berarti kan dia taklid buta. Nah, itu masalahnya. Itu kalau dia berkeyakinan seperti itu. Jadi jangan sampai kita memiliki keyakinan seseorang yang maksum itu kecuali hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjaga dari kesalahan, yang terjaga dari kelalaian itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama pun, ya, seorang syekh, seorang ustadz, seorang dai, seorang mubalik, setinggi apapun pasti ada kesalahan. Ya, cuma bagaimana kita itu insaf di pertengahan. Ketika salah itu kemudian tidak menghina, kemudian tidak mencela, kemudian tidak menginjak-injak ya kehormatan seorang ulama. Dan ketika kesalahan itu pula kita tidak mengikutinya, berarti berada di pertengahan. Seperti itu. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Boleh direspon Mbak Ira sedikit? Betul katanya Bu Meti, sesuai dengan tadi, dengan Alhamdulillah. Bu Meti tadi. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya, nyambung hatinya berarti. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan jawaban dari Ustaz. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi kita bisa disampaikan pada kajian pekan depan. Anda mewakili jemaah mengucapkan syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas keluangan waktu dan ilmu serta nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah taala dan semoga kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah taala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Amin wa iyyakum.